Hai Sobat Militer Historia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengoperasikan beragam jenis tank dan panser dalam satuan tempur kavaleri. Tank dan panser yang dioperasikan oleh TNI AD sangatlah beragam jenis dan fungsinya. Ada yang bersenjatakan meriam kaliber besar sebagai senjata utama, dan ada yang bersenjatakan meriam kaliber kecil atau senapan mesin saja. Untuk tank dan panser yang bersenjatakan meriam kaliber besar, ada tank Leopard 2A4 dan 2RI, Harimau, AMX-13, Pandur II, Scorpion, Badak, Tarantula, F150, dan Alvis Saladin. Kaliber meriam terbesar dimiliki oleh tank Leopard dengan kaliber 120 mm, lalu Harimau, AMX-13, dan Pandur II dengan kaliber 105 mm, lalu Scorpion, Badak, Tarantula, dan F150 dengan kaliber 90 mm. Terakhir, ada Alvis Saladin dengan meriam 76 mm. Meriam kaliber besar beragam ukuran yang sudah kami sebutkan tadi, lalu dibagi menjadi dua jenis, yaitu meriam smoothbore atau smoothbore gun, dan meriam rifled atau rifled gun. Dua istilah meriam ini pasti sering kalian baca dan temui di literatur militer berbahasa Inggris. Jadi, sebenarnya apa arti dan perbedaan kedua jenis meriam ini? Penasaran? Mari kita simak. Sebuah tank tempur utama atau main battle tank, tank ringan atau light tank, dan panzer kanon dipersenjatai oleh sebuah meriam sebagai senjata utama. Meriam-meriam yang dipasang pada masing-masing jenis tank dan panzer memiliki fungsi yang berbeda. Meriam L44 Rheinmetall kaliber 120 mm yang ada pada tank Leopard 2A4 dan 2RI misalnya, memiliki fungsi atau tugas utama sebagai senjata untuk pertempuran anti-tank dengan menggunakan munisi Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot atau APFSDS DM53. Amunisi APFSDS atau yang biasa kita sebut sebagai sabot merupakan jenis munisi terbaik yang dapat digunakan dalam pertempuran anti-tank. Munisi sabot memiliki beragam kelebihan, antara lain high velocity atau kecepatan meluncur amunisi yang sangat tinggi, high ballistic performance atau kemampuan menembus atau penetrasi baja yang sangat baik, dan juga daya rusak yang tinggi karena kekuatan energi pada munisi sabot lebih besar daripada jenis munisi lain. Namun, munisi sabot sebagian besar digunakan pada meriam kaliber 125 mm serta 115 mm untuk tank Soviet, dan meriam kaliber 120 mm untuk tank milik negara NATO. Beberapa modifikasi pada meriam 105 mm juga bisa dipergunakan untuk menembakkan peluru sabot, seperti pada munisi 105 mm MLE-57 buatan Austria. Selanjutnya ada light tank dan panzer kanon. Light tank dan panzer kanon umumnya dipersenjatai dengan meriam kaliber 105 mm dan 90 mm. Semua meriam kaliber 105 mm dan 90 mm berjenis rifled. Fungsi utama dari meriam 105 mm dan 90 mm adalah untuk peran anti-infanteri dan perkubuan. Karena peran utama dari meriam rifled adalah melawan target yang bukan MBT atau tank tempur utama, maka munisi yang dibawa atau digunakan meriam kaliber 105 mm adalah amunisi IHT atau Improvised High Explosive Anti-Tank Tracer. Untuk meriam kaliber 90 mm low pressure yang terpasang di Tarantula, Badak, dan tank Scorpion menggunakan amunisi HET untuk anti-personel. Secara sederhana, yang membedakan antara meriam rifle dan smoothbore adalah ukuran dan karakteristik kaliber yang kemudian berpengaruh pada munisi yang bisa dipergunakan. Meriam rifle memiliki uliran alur yang memanjang di dalam laras meriam. Fungsi dari alur ini adalah memberi putaran dan hambatan pada proyektil amunisi yang hendak ditembakkan, sehingga amunisi yang ditembakkan memiliki akurasi yang tinggi dan jauh lebih stabil ketika ditembakkan.
Namun, karena adanya hambatan berupa uliran alur di dalam laras, membuat kecepatan amunisi ketika meluncur berkurang dan berdampak pada daya rusak saat mengenai armor dan tank lawan. Sedangkan meriam smoothbore tidak memiliki ulir alur di dalam larasnya. Hal ini membuat proyektil munisi tidak memiliki hambatan saat ditembakkan, berbeda dengan meriam rifle, sehingga kecepatan proyektil saat diluncurkan dari laras dan daya rusak saat mengenai armor tank lawan menjadi sangat maksimal. Sebagian besar tank tempur utama modern milik angkatan bersenjata di banyak negara menggunakan meriam smoothbore daripada meriam rifle. Selain karena ukuran kaliber yang lebih besar, meriam smoothbore memiliki umur pemakaian yang lebih panjang dan lebih mudah dalam segi perawatan daripada meriam rifle. Walaupun secara akurasi tembakan, meriam rifle lebih unggul daripada smoothbore. Namun, meriam smoothbore dilengkapi dengan amunisi APFSDST sabot terbaru yang memiliki sirip yang berfungsi sebagai stabilizer, membuat akurasi tembakan yang dihasilkan setara dengan apa yang ditembakkan meriam rifle. Salah satu tank tempur utama yang masih menggunakan meriam rifle adalah Challenger 2 buatan Inggris yang dipersenjatai dengan meriam L30A1 kaliber 120 mm. Performa meriam rifle milik Challenger 2 akan diuji di medan perang Ukraina melawan tank buatan Rusia yang menggunakan meriam smoothbore setelah Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, mengumumkan akan mengirimkan 14 tank Challenger ke Ukraina. Sekian video pembahasan alutsista yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.